Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Najma Zahirah, NRP 112 dari kelompok Lab Activity C1. Izin untuk menjelaskan tentang asistensi Lab Activity Patologi Anatomi FKUPNVC BOK RPS. Di mana di sini dimulai ada suatu kasus, ada seorang wanita usia 41 tahun datang dengan benjolan di payudara bagian kirinya dan sudah membesar selama 14 bulan. 2 bulan yang lalu sebelum pasien datang, benjolan ini sudah mengalami ulcerasi dan juga ada perdarahan serta disertai nyeri yang cukup hebat. Sebelumnya sudah dilakukan eksisi di rumah sakit yang lain, namun secara agresif benjolan tersebut datang kembali. Sebelumnya tidak ada riwayat keluarga yang mengalami hal serupa. Untuk pemeriksaan fisiknya, dari status generalisnya, pasien ini kompos mentis, sadar penuh, dan juga tanda vitalnya itu stabil. Dilakukan pemeriksaan pada payudaranya, ditemukan adanya benjolan yang sangat besar dengan ukuran 30 cm yang sudah mengalami ulcerasi di payudara bagian kirinya, dan ditemukan juga ada area yang sudah mengalami nekrosis disertai dengan perdarahan dari titik yang lainnya, dan tidak ditemukan adanya benjolan lainnya termasuk di limfonodus di bagian aksila. Untuk pemeriksaan penunjangnya di sini hemoglobinnya 7 gram per desiliter dan yang lainnya itu di dalam batas normal. Pada hasil biopsinya itu ditemukan adanya tumor pilodes yang maligna. Untuk CT scan-nya di bagian dada, abdomen, dan juga pelvisnya normal, dan dilakukan juga scan isotop dan hasilnya itu normal. Dan di mana di sini yang bisa kita perhatikan bahwa di sini hasil biopsinya itu menandakan bahwa pasien ini mengidap tumor pilodes yang maligna. Kita masuk terlebih dahulu ke tumor pilodes. Tumor pilodes itu apa? Sebelumnya kita mulai dari namanya terlebih dahulu. Pilodes itu merupakan kata Latin yang artinya itu mirip daun, di mana tumor pilodes payudara ini merupakan tumor fibroepitelial yang secara mikroskopis itu ditandai dengan adanya peningkatan selularitas sel stroma, dan dia itu akan membentuk struktur-struktur seperti daun atau leaf-like. Makanya di sini namanya itu pilodes atau mirip daun, di mana tumor pilodes ini merupakan tumor payudara yang paling jarang ditemukan dibandingkan dengan subtipe histologis lainnya. Dimulai dengan etiologi dan dilanjutkan dengan etiologi dan faktor risiko, di mana sebelumnya etiologi dari tumor pilodes ini masih belum diketahui secara pasti, namun dikaitkan dengan adanya hubungan genetik, di mana pada pasien yang mengalami sindrom Livermore, dia ini meningkatkan risiko terkena tumor pilodes ini, di mana di genetik ini juga berhubungan dengan adanya mutasi dari gen P53 atau gen supresor tumor, sehingga terjadi mutasi dan menyebabkan tumor pilodes ini. Lalu ada faktor risiko lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya tumor pilodes, yaitu ada trauma, ada kehamilan, ada peningkatan dari aktivitas estrogen atau ketidakseimbangan dari hormon estrogen, dan juga adanya laktasi. Lalu selanjutnya untuk epidemiologinya itu sendiri, tumor pilodes ini lebih sering terjadi pada wanita usia 40-50 tahun, di mana kasus pada wanita itu lebih sering ditemukan pada pria. Jadi pada tumor pilodes ini juga ada beberapa yang ditemukan pada kasus pria yang ditandai dengan ada ginekomastia. Namun di sini untuk kasusnya itu lebih sering ditemukan pada wanita dan juga pria. Dan kejadian tumor pilodes ini sangat-sangat jarang dengan insidensinya itu kurang dari 1%, yaitu 0,3% sampai 0,5%. Untuk patogenesisnya itu sendiri, bagaimana tumor pilodes itu bisa terjadi, diawali dengan adanya mutasi dari tumor supresor gen P53, yang dimana gen P53 ini merupakan suatu gen yang dia itu berfungsi dalam regulasi apoptosis atau penghancuran sel. Nah, karena di sini adanya mutasi dari tumor supresor gen tersebut, artinya di sini yang seharusnya gen P53 ini menahan laju proliferasi, dengan adanya apoptosis terjadilah penahanan dari laju proliferasi, sehingga akibat dari mutasi tersebut terjadilah proses penahanan laju proliferasi yang dia itu tidak aktif
seharusnya dia aktif dan terjadi apoptosis, tapi karena ada mutasi akhirnya jadi tidak aktif penahanan dari laju proliferasi tersebut, yang menyebabkan terjadinya penggandaan dan pertumbuhan dari sel-sel tumor yang harusnya dia tuh mengalami apoptosis sel tumornya, namun di sini karena terjadi mutasi akhirnya tidak bisa disupresi dan terjadi pertumbuhan dari sel tumor. Terjadilah juga ketidakseimbangan dari produksi dan kehilangan sel atau apoptosis sel, sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya proliferasi stroma yang berlebihan dan terjadilah tumor filodes. Untuk manifestasi klinis dari tumor filodes itu sendiri, pertama ditemukan masuk payudara, dan masuk payudaranya itu bersifat unilateral atau hanya terjadi pada satu sisi. Sesuai dengan yang tadi di kasus, kalau pada pasien itu masa payudara atau benjolan itu hanya ditemukan di payudara bagian kiri. Lalu biasanya ini terjadi tanpa nyeri atau painless. Namun tadi kan di kasus pada pasien sudah disertai nyeri yang hebat, mungkin itu bisa terjadi akibat keganasan yang terjadi pada tumor filodesnya ini, atau pada pasien tadi kan sudah mencapai tahap yang keganasan atau yang maligna. Lalu juga ditemukan adanya distensi pada kulitnya sehingga nanti akan terlihat dari vena-vena superficialnya. Lalu di sini biasanya ulcerasi dan juga retraksi puting itu jarang terjadi, namun bisa juga terjadi. Lalu biasanya itu ditemukan adanya limfadenopati pada aksila pasien. Bagaimana untuk gambaran makroskopiknya? Pada gambaran makroskopiknya ini, yang bagian kirinya ini adalah bagian makroskopik pada pasien yang mengalami tumor filodes, di mana tadi bisa dilihat ya, tadi kan disebutkan bahwa terjadi distensi pada kulit-kulit pasien sehingga vena superficialis itu akan terlihat. Bisa dilihat di sini ada vena-vena superficialis yang terlihat, lalu di bagian kanan ini merupakan tumor yang sudah diambil. Di mana di sini untuk warnanya itu sendiri berwarna merah keabuan dan ada miti konsistensi atau konsistensi yang gemuk seperti itu. Lalu juga di sini ditemukan adanya area fibrogelatinous atau yang disusun atau atas fibrogelatin. Lalu juga di sini ada area nekrotik yang sudah berwarna hitam seperti ini, dan juga ada area hemoragik yang berwarna kemerahan. Lalu juga di sini bisa dilihat bahwa tonjolan-tonjolan ini berbentuk seperti daun, makanya namanya filodes atau mirip daun. Lalu selanjutnya untuk mikroskopiknya sendiri itu, sebelum masuk ke gambarnya, sebelumnya tumor filodes itu terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu ada tumor filodes yang jinak atau benigna, dan juga ada yang borderline atau di antara jinak dan juga ganas, dan juga ada yang ganas atau maligna. Di mana perbedaannya ini dilihat dari pertama itu ada selularitas dari stromalnya, dilihat ada tipianya. Nanti di sini kalau misalnya pada benigna itu masih ringan, nanti di borderline dan juga maligna itu biasanya sudah ditemukan sel-sel stromanya. Lalu untuk aktivitas dari mitosisnya itu kalau misalnya pada benigna itu biasanya ditemukan kurang dari 4/10 lapang pandang. Kalau misalnya borderline ditemukan 4-9/10 lapang pandang, sedangkan untuk yang maligna itu ditemukan lebih dari 10/10 lapang pandang. Untuk pertumbuhan berlebihan dari stromalnya itu biasanya pada benigna itu tidak ditemukan pertumbuhan yang berlebih. Lalu pada borderline juga biasanya belum ditemukan, namun kalau misalnya di maligna sudah ditemukan pertumbuhan berlebih dari stromalnya. Lalu untuk batas dari tumor itu sendiri, kalau misalnya benigna itu batasnya masih tegas, kalau borderline itu bisa tegas ataupun bisa infiltratif, sedangkan pada maligna itu batasnya infiltratif. Berikut untuk gambarannya, di sini adalah gambaran tumor filodes yang maligna, di mana di sini bisa dilihat pada bagian A dan juga pada bagian B ini ditemukan adanya peningkatan aktivitas dari mitosisnya. Bisa dilihat di sini inti selnya ada sangat banyak sekali, dan juga bentuknya itu tidak beraturan, di mana di sini juga terjadi proliferasi epitel yang dia itu nanti akan membentuk pattern seperti daun atau susunan seperti daun. Bisa dilihat di sini untuk gambarannya. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke borderline, di mana pada borderline ini tadi akan ditemukan juga struktur seperti daun. Ini bisa dilihat dari strukturalnya, dan juga di sini sudah ditemukan adanya pertumbuhan dari stromal, tapi masih belum sebanyak yang maligna. Dan juga
di sini juga ditemukan adanya aktivitas mitosis, namun belum sebanyak di bagian yang maligna. Bisa dilihat di sini juga terlihat bahwa aktivitas mitosis sudah tinggi, namun tidak setinggi di maligna. Bisa dibandingkan ya dari inti selnya saja sudah terlihat kalau di Berlin itu lebih sedikit dibandingkan di yang maligna. Lalu selanjutnya ini yang benigna atau yang jinaknya di sini untuk ditemukan juga gambaran seperti daun, dan juga untuk aktivitas mitotiknya masih rendah, dan juga belum ditemukan adanya pertumbuhan dari pertumbuhan berlebih dari sel-sel stroma. Untuk sel stromanya ada, namun belum ditemukan adanya pertumbuhan yang berlebih. Berikut untuk gambarannya. Untuk total Lexanes itu sendiri, pertama harus dilakukan eksisi lokal dengan batas lebih dari 1 cm. Biasanya di sini untuk mengurangi resiko terjadinya rekurensi, namun tidak menutup kemungkinan terjadi rekurensi selanjutnya apabila dari tumornya itu sudah sangat besar dan tidak bisa dieksisi, biasanya dilakukan mastektomi atau pengangkatan dari payudara. Untuk terapi adjuvan atau terapi tambahnya itu bisa dilakukan terapi radiasi untuk mengurangi resiko terjadinya rekurensi. Selanjutnya untuk komplikasinya itu sendiri dari tumor pilodes, yang pertama itu bisa terjadi rekurensi lokal. Dengan persentase terjadinya rekurensi itu sebesar 21%, lalu tumornya ini juga bisa bermetastasis entah itu ke paru, ke tulang, ataupun ke otak. Namun paling sering sebesar 66% itu terjadi metastasis pada paru-paru. Untuk prognosisnya itu sendiri, untuk tumor pilodes ini baik dengan 87% kelangsungan hidup selama 10 tahun. Biasanya tumor pilodes ini sangat jarang bermetastasis, namun paling sering dia itu bermetastasis pada kasus tumor yang ganas. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Berikut untuk referensinya, saya mendapatkan materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.